Sore ini kawan, saya akan menyampaikan liputan mengenai kegiatan harian sebagai peternak domba atau mungkin kambing ataupun kerbau. Biasa dari rumah kita bawa pupuk di karung. Ini bekas karung pupuknya. Terus juga membawa sisa-sisa pakan ternak ya. Itu bentar ya. Tuh sisa-sisa pakan ternak saya bawa juga itu. Oke. Kita nanti akan review sedikit ya tentang kebiasaan peternak organik yang harus diperhatikan saat ke lahan ataupun di kandang. Jadi pekerjaan itu kalau bisa diselesaikan sedikit demi sedikit. Kalau sudah numpuk jadi banyak, nanti kita akan merasa merasa capek atau jenuh ya. Jadi kandang setiap saat harus dibersihkan. Terus sisa-sisa pakan tiap hari harus ditali. Pupuk sebelum kita berangkat ke kebun harus diwadahi minimal 1 karung atau 2 karung, sambil membawa sisa-sisa pakan ini ya, sisa-sisa cabang-cabang pakan nanti bisa digunakan untuk kompos. Nanti biasa pupuk kita tabur ke lahan tipis saja, 1 karung gini cukup untuk ukuran sekitar 10 meter kali 10 meter ya. Jadi misalkan kita ngambil pakan itu untuk 15 ekor ternak itu 2 ikat besar ya, sekitar bobot sekintal lebih lah, sekitar sekintal 60-an kilo per ikat, sekitar 60-an kilo. Itu nanti misal kita bawa pupuk dan sisa pakan ternak atau cabang-cabang yang sisa-sisa pakan itu kita bawa 2 hari sekali, itu masih enak kawan. Tapi kalau udah numpuk seminggu atau lebih, itu nanti akan tanggungan kerjaan kita akan bertambah banyak. Sedikit-sedikit harus kita bawa lahan, terus sampai lahan kita taburkan, jangan lupa kita taburkan. Jadi bekas lahan yang pakan ternaknya sudah kita ambil harus kita tabur dengan pupuk kandang ataupun sisa pakan ternak. Jadi apa yang kita ambil kita kembalikan ke lahan setelah dalam proses pencernaan hewan, yang situ nantinya keluar berupa urin atau air kencing hewan, atau nanti juga dengan kohe ya, kotoran hewan atau krete. Itu nanti jangan lupa waktu ngasih pupuk ke lahan, tanaman lain, tanaman tanaman tumpang sari lainnya seperti sengon ataupun pisang ataupun kelapa atau mungkin tanaman saudara lain yang sukai harus dipupuk lebih ya. Misal pakan untuk tanaman pakan kita tabur tipis, tapi untuk untuk tanaman tumpang sari agar dia lebih cepat pertumbuhannya harus kita berikan lebih. Misal itu satu pohon kita kasih satu timba kecil itu ya, timba biasanya untuk ngecor itu ya, itu kita kasih segitu, nanti biar pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan rumput gajah ataupun odot ataupun indigo vera dan lain-lain. Jadi dia biar tumbuh lebih besar, karena itu walaupun tumpang sari nanti kita manfaatkan untuk profit tabungan kita selain dari ternak. Jadi biar dia juga lebih cepat tinggi, biar dia lebih cepat menang pertumbuhannya dibanding dengan pakan. Kalau kita kasih sama, nanti pertumbuhan kayak sengon kayak kelapa juga nanti akan pasti terlambat pertumbuhannya ya, karena dia akan lebih cepat nanti kayak rumput gajah. Jadi kawan, peternak itu peternak dan petani, channel saya peternak pertanian peternakan organik dan herbal itu harus menyatu. Jadi jangan ada yang sia-sia, semuanya harus muter. Dari lahan hasilnya kita bawa pulang, kita proses jadi pakan ternak, atau mungkin kita proses jadi untuk tanaman pangan manusia, kita proses jadi makanan atau kita jual. Setelah kita proses jadi makanan, limbahnya kita masih makan ternak. Terus baru
setelah jadi kotoran kita bawa lagi ke lahan. Jadi semuanya free kawan, free gratis. Jadi enggak, untuk petani organik tidak ada yang beli, paling operasional tenaga dan operasional mungkin bahan bakar kendaraan saja. Jadi petani sekarang miris ya, kayak misal kayak coba lihat kita kalau ke toko buah, antara buah impor dengan buah lokal itu saya pikir kebanyakan malah buah impor. Dipikir aneh ya, gimana harga murah gitu bisa sampai ke sini padahal dari luar negeri. Jadi kita harus, mereka juga sebenarnya pakai organik juga. Dan juga mereka setelah menguasai pasar biasanya akan setelah petani ataupun pekebun di tingkat lokal mati dan tidak ada, dia akan mengenjot harga. Seperti itu. Tumbuh lagi di lokal, petani atau peternak yang mau menyaingi, mereka banting harga. Tapi setelah mereka menang, mereka pasti naikkan harga. Setelah kita pertanian dan peternakan kita mati lokal, pasti mereka akan genjot setinggi-tingginya. Seperti itu trik mereka, kawan. Jadi kita harus continue, jangan ketergantungan. Kita berdayakan yang ada, terus kita genjot ketahanan pangan agar kita bisa menjadi petani dan peternak mandiri setiap saat. Kita bisa jual dan kita jarang beli. Itulah yang terbaik untuk kita. Salam, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.